saya Fernando Banat dari Timor Leste. Saya akan bercerita tentang asal mula Pulau Sikanta. Langsung saya bercerita ya. Dahulu kala ada seorang janda miskin yang tinggal bersama anaknya bernama Sikanta. Ia laki muda yang sangat tampan dan rajin. Sehari-hari Sikanta membantu ibunya mencari kayu bakar di hutan. Suatu malam, sang ibu bermimpi. Ada seorang kakek yang menyuruhnya pergi ke dalam hutan untuk mengali di sebuah tempat. Sang ibu merasa aneh dengan mimpinya. Ia pun menceritakan mimpinya itu kepada anaknya. Kemudian, mereka pergi ke tempat yang telah ditunjukkan dalam mimpi itu. Mereka menggali. Akhirnya, Sikanta mendapati sebuah benda yang dibungkus dengan sebuah kain. Ternyata benda tersebut adalah sebuah tongkat emas yang dihiasi berat permata. Lihatlah ibu, benda ini sangat berharga. Lebih baik kita bawa pulang saja ibu. Ya nak, semoga benda ini petunjuk dari Yang Maha Kuasa agar kehidupan kita lebih menjadi baik nak. Kalau begitu kita bawa pulang saja. Ya baiklah nak. Sesampainya di rumah, ibu menerangkan kepada anaknya. Kita jual saja agar hasilnya bisa membantu kehidupan kita nak. Daerah kita ini daerah miskin ibu. Siapa yang mampu membeli barang berharga ini? Kau benar nak. Pergilah ke pulau lain untuk menjual barang tersebut. Baiklah ibu. Kembalilah segera setelah kau menjual barang itu. Akhirnya Sikanta menuju daerah Malaka dengan sebuah perahu. Sesampainya di sana, tidak ada seorang pun yang sanggup membeli tongkat tersebut. Lalu ada seseorang yang menyarankan untuk menjual tongkat tersebut kepada sang raja. Sikanta pun pergi menghadap raja untuk menawarkan benda yang dibawanya. Raja sangat terkesan dengan tongkat emas itu. Benda ini sungguh indah. Aku ingin sekali memilikinya. Namun, aku tidak akan membelinya dengan uang. Sebagai gantinya, bagaimana jika kau tinggal di sini dan kunikahkan dengan putriku? Sikanta pun menerima tawaran tersebut. Lalu Sikanta dan sang putri akhirnya mereka menikah dengan pesta yang sangat megah. Sikanta yang hidupnya telah menjadi kaya itu pun telah melupakan ibunya. Suatu hari istri Sikanta ingin sekali melihat kampung halamannya dan ingin sekali bertemu dengan ibu Sikanta. Suamiku, aku ingin sekali berlayar ke kampung halaman dan ingin bertemu ibumu. Semula Sikanta menolaknya. Namun, karena istrinya terus mendesak, akhirnya ia pun membawa istrinya pergi menuju kampung halamannya dengan sebuah kapal besar. Sesampainya di sana, dilabuh bilik yang letaknya di muara Sungai Barum. Penduduk setempat berbondong-bondong menyaksikan sebuah kapal dan ingin mengetahui siapa pemilik kapal tersebut. Wah, bukankah itu Sikanta? Ya, sekarang dia sudah menjadi seorang istana. Berita kedatangan Sikanta sampai ke telinga ibunya. Sang ibu berusaha payah mendayung tongkat menuju muara Sungai Barum. Hatinya gembira ketika mendengar bahwa anaknya telah datang. Ketika melihat kapal besar itu, ibu Sikanta berusaha mendekati kapal tersebut dengan perahu.
Kantang, ini ibu nak. Kantang. Teriak sang ibu ketika melihat si Kantang dan istrinya di atas kata. Suamiku, siapa ibu itu? Ia memanggil namamu. Apakah ia ibumu? Mana mungkin perempuan tua itu ibuku. Ibuku muda dan cantik. Dia bukan ibuku. Sang ibu terus teriak. Ini ibu nak, ibu rindu kepadamu. Teriak ibunya sambil menangis menahan harum dan rindu kepada putranya. Pengawal, usir perempuan tua itu. Jangan membiarkan ia menaik kapal dan mengotori kapal ini. Baik tuan. Padahal di dalam hatinya ia tahu bahwa perempuan tua itu adalah ibunya. Namun ia merasa malu mengakui di depan istrinya. Pengawal si Kantang mengusir perempuan tua itu. Sang ibu kembali ke rumah dengan hati terluka dan berurai air mata. Ia berdoa pada Yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, anak hamba telah datang, tetapi ia tidak mengakui hamba sebagai ibunya. Tolong berikanlah pelajaran kepadanya agar ia tahu bahwa seharusnya ia berbakti kepada orang tuanya. Setelah selesai berdoa, tiba-tiba terdengar petir dan hujan pada malam. Air sungai mulai meluap dan menghulu kapal si Kantang. Tidak ada yang selamat, termasuk si Kantang dan istrinya. Setelah kapal si Kantang menghilang di telan ombak, cuaca kembali cerah seperti tidak terjadi apapun. Namun seketika muncullah pulau kecil di tengah sungai Baruni, persis di lokasi tenggelamnya kapal si Kantang. Penduduk setempat menamai pulau tersebut dengan Pulau Kantang. Demikianlah cerita tentang si Kantang. Cerita ini dari cerita rakyat Sumatera Utara. Demikianlah cerita tentang si Kantang. Pesan moral yang bisa ambil dari cerita ini adalah hormati dan sayangilah kedua orang tuamu, serta rawatlah mereka dengan kasih sayang, sebagaimana mereka merawatmu ketika kamu masih kecil. Sekian dan terima kasih.